Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, dijawab dong. Ya Bu, maaf tadi ada orang tua manggil. Oh ya, terus videonya di apa? Dibuka. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bertemu di Zoom meeting ini ya untuk melaksanakan eh, jadwal kita ya yang tadi harusnya siang atau sore, tapi karena Bu Guru sedang ada kegiatan, sehingga Bu Guru mundurkan waktunya ya. Mohon maaf. Kita fleksibel aja ya, Nak. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti dengan baik ya pembelajaran ini. Farhan ini kelas 6 ya? Iya. Baik, di kelas 6 ini nanti untuk pembelajaran eh, PAI atau pendidikan agama itu nanti kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Maidah, kemudian surah Al-Hujurat ya, ayat 12 dan ayat 13 tentang larangan untuk berprasangka buruk ya, sikap toleransi ya. Seperti itu. Mari kita belajar, kita baca doa dulu. Semoga Allah memberikan kita kepandaian, kemudahan dan kelancaran dalam memahaminya. Amin. Al-Fatihah. Ingat yang lain dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Farhan, suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba nak, kamu apa surah Al-Kafirun ya? Iya. Ya, coba dibacakan dulu surah Al-Kafirun. Ya Bismillah. depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidun ma a'bud. Good. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abidun ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oke, artinya dapat belum artinya? Artinya Harus apa orang-orang ya? kafir. Ya, maksudnya perayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala antum wala ana abidum ma abatum. Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku pun tidak akan pernah menyembah, kamu pun tidak akan pernah menyembah, wala antum ya, dan kamu pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Nah seperti itu. Jadi karena kita udah hafal ayatnya tapi kita nggak tahu yang kita baca itu apa. Nah sekarang kita akan baca surat Al-Maidah. Oke. Ya Aziz. Aziz. Ya Bu. Halo nak. Ya. Coba kamu ada juz amma atau Al-Quran. Kalau bisa sih Al-Quran ya. Iya Bu. Surat Al-Quran. Bareng-bareng aja. Ya. Oke. Kita baca. Coba Bu Guru mau dengar. Aziz baca surah Al-Kafirun.
Ajis, kelas berapa Ajis? Kelas 6 ya? 6, Bu. Nah, Iya. kelas 6 udah bisa kan Al-Kafirun? Artinya Iya. kan? Oke, coba dibaca nah. Halo. Untuk Farhan, coba buka surat Al-Maidah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya cari dulu. Kuliah. Kan itu harus hafal. Ya, ya silakan. Ayyuhal kafirun. Ya. Budu ma ta'budun wala ana abidun. Iya. Terus wala ana. Farhan dibuka surah Al-Maidah ayat 2 ya. Oke. Terus siapa Ajis? Ayo, Bro. Perlu, Bu. Emang belum hafal? Asal Belum. Akapir udah sebelum hafal kelas 6. Iya, nggak apa-apa ya, bertahap ya, pinter ya. Yuk. Silakan sayang. Mana sih? Ya, Azin. Ayo, sayang. Iya, sebentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Oke, lagi loadingnya. Baik. Ya. Udah ketemu belum siapa Farhan? Surat Al-Maidahnya ayat 2. Udah. Oke. Ya. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, good job. Untuk Ajis, nanti kalau bisa hafal ayat dan artinya ya, Nak. Oke. Nah, sekarang coba dibuka Al-Qur'annya. Kita baca surahnya Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat kedua. Oke, silakan di-searching atau dibuka Quran Maidah. Ya, silakan. Surah Al-Maidah ayat 2 ya. Ayat 2 dulu kita nih, karena waktunya kita sempit. Jadi kalian harus bisa mengetahui makna dari ayat tersebut ya. Oke, sudah ketemu belum? Ayo. Udah? Ayat berapa, Bu? Surah Al-Maidah ayat 2. Sudah? Ya. Udah belum ketemu? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Kalau Farhan udah belum? Udah. Oke. Kita mau cek dulu ya. Sebentar. Ya, jadi ini materinya kita padatkan sebentar. Nah, nih ya. Itu ayat yang ke berapa tuh namanya? Ayat yang kedua dulu ya. Ini Bu Guru ambil potongan ayatnya. Nggak apa-apa, ini kita akan pelajari. Nanti kita akan belajar tentang hukum alif lam, qalqalah, ya. Kemudian syamsiah, matobi itu di pelajaran tasin ya, Nak. Makanya nanti setiap hari Sabtu ya, insya Allah kita akan mempelajari ilmu tajwidnya ya. Nah, itu ada di tasin setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pagi. Jamnya 5:30, makanya anak-anak harus
siapkan waktunya ya. Karena Bu Guru hanya bisa waktunya pagi. Ya, seperti itu. Oke, yuk sekarang kita lihat nih ayatnya ya. Surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 2. Oke. Sebentar nih, Bu Guru berketemu dulu nih dengan penjelasan. Ya, bentar. Ini belum Bu Guru share ya. Nah, Bu Guru share dulu nih. Ya. Anak-anak sudah belajar tajwid belum? Ajis. Ajis sudah tahu belum hukum tajwid? Belum, Bu. Oh, belum. Di dasarnya. Berarti nanti itu ya kita coba pelajari ya, Nak ya. Oke. Ini siapa nih? Halo Queen. Queen kelas berapa Queen? Kelas 6, Bu. Oh iya nih, kan ini ada ujian nih. Oke. Sudah kelihatan belum gambarnya, Nak? Sudah, Bu. Oh, sebentar nih. Aduh, itunya nge-lag lagi. Oke, ya. Bentar. Nah, ini nggak tampil ya. Laptopnya error nih. Oke deh, langsung aja. Siapa mau baca duluan? Nggak bisa Bu Guru tampilin di layar. Dari para atau kita baca sama-sama aja deh ya. Soalnya waktunya biar cukup. Mana sih jus Al-Quran Bu Guru? Oh dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ayat ke-2. Depannya ya ayyuhalladzina ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ikuti. Yuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya Farhan juga ikutan, Ajis juga suaranya. Ayo dibuka. Oke. La tuhillu sya'airallah. Ayo. La tuhillu sya'airallah. Yuk. La tuhillu sya'airallah. Sya'a, bukan sama itu. Sya'airallah. Ya. Wala syahrul harama. Wala syahrul harama. Walal hadaya. Walal qalaida. Wala aminal baital harama. Ya. Wala ayat kedua. Wala aminal baital harama. Yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza laltum faqadu wala yajrimannakum jana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram
Masjidil Haram. Ta'tadu wa Watawanu ta'awanu wa ta'awanu watawanu 'alal birri wat taqwa alal birri wattaqwa wa la ta'awanu wala ta'awanu 'alal itsmi alal ismi wal 'udwan wal udwan wattaqullah wattaqullah nallaha innallaha Jadidul iqab. syadidul iqab. Oke. Kemudian ayat ketiganya ya, langsung aja soalnya kita persingkat waktu. Hurrimat alaikumul maitatu. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri waddamu walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu wal mau'udatu wal mawqatu wal mutaraddiyatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wan nasihatu wa ma akala subu'u wa ma aqala sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha alan nusubi wa ma ma zubiha alan nusubi wa antastaqsimu wa antastaqsimu bil azlam. bil azlam. Kok yang kedengeran suaranya cuman yang ceweknya doang nih, Farhana Majis, mana suaranya? Ayo dibuka suaranya ya. Kemudian mana tadi? Bil azlam. Nah ini. Dalikum fisqa. Al yauma ya'isal ladina kafaru. Al yauma ya'isal ladina kafaru. Dinikum wala takhshawhum wala takhshawun wakhshawun al yauma akmaltu al yawma akmaltu lakum dinakum lakum wa atmamtu alaikum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa raditu lakumul islam dina famanit turra fi makhmasatin ghayra mutajanifil ismi mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Oke, siapa yang ada terjemahnya?
Yang ada terjemahnya siapa? Al-Qurannya. Coba silakan dibaca. Ayat berapa, Bu? Ayat 2. Nah, ayat 2. Coba Bu Guru mau dengar suaranya. Hai orang-orang yang beriman, Ya. jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan pula binatang hadiah dan hewan yang diberi kalung. Dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Oke. Ya, tadi nge-lag. Oke, lanjut terus. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan Mm-mm. apabila kamu telah selesai mengerjakan haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada Suatu kaum, ya. suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, menyebabkan kamu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan juga tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Betul. Ya, oke. Iya. Sekarang yang ayat ketiganya coba dibaca. Siapa? Sain Quina, Aziz, ada nggak terjemahnya? Aziz kok ditutup videonya? Kalau sedang Zoom kita buka ya, Nak. Aziz ada terjemahnya kah? Atau Farhan? Nggak ada, Coba. Bu. Baiklah, Nggak kalau ada, gitu Bu. Farhan mungkin Nggak ada, Bu. nggak ada juga. Oke. Neng Quina, ayo coba dibaca lagi, sayang. Ayat ketiga, Bu. Betul sekali, silakan. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, Makan darah, bangkai. dan sapi yang disembelih bukan atas nama Allah. Daging yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik, yang mati Orang dipukul, tercekik, yang mati terjatuh, yang mati terjatuh, dan yang diterkam binatang buas. Iya, terus. kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan juga yang disembelih atas nama berhala. Memiliki nasib dengan anak panah, demikian itu adalah fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Allah sebagai agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan bukan sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, oke, good job ya. Itu tadi arti dari surah Al-Maidah ayat kedua dan ayat ketiga. Nah, kira-kira kalau menurut kalian makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah itu apa sih? Coba Bu Guru mau dengar suaranya Aziz. Tadi kan di apa namanya di surat Al-Maidah ayat kedua tuh ya, kita tidak boleh apa namanya tadi membenci yang berlebihan, ya kan, karena ketidaksukaan kita. Nah, menurut Ajis itu bagaimana? Coba Bu Guru mau tahu tanggapannya Ajis. Di sini kita interaktif ya, Nak. Jadi jangan diem atau dengerin saja, tapi Bu Guru ingin kalian untuk menyampaikan pendapatnya ya. Belajar bani, walaupun itu salah, nggak apa-apa, kita kan masih belajar ya. Jadi nggak usah takut salah. Oke, silakan Ajis. Tadi nyimak nggak? Ini tadinya nggak itu ya. Nggak ada Al-Quran. Kalau bisa nanti siapin ya, ada Al-Quran terjemahnya. Karena untuk materi di unit ini ya, nah itu pembahasannya tentang surah-surah yang ada di Al-Quran. Jadi mesti nyiapin ya. Oke, jadi belum tahu nih. Ajis, belum tahu nih.
Belum. Oke, coba kalau Farhan bagaimana tanggapannya? Belum. Belum juga. Oke, kalau Queen gimana Queen? Dari yang sudah kamu itu apakah ada tanggapan? Silakan. Maksudnya kayak yang arti kedua, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Mm-mm. Gitu. Satu, terus apalagi? Em, eh, dan jangan pula binatang hadiah dan hewan yang diberi kalung. Terus? Dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Berarti kita nggak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah ya? Oke, terus apalagi yang kamu tangkep? Nggak apa-apa ya, sampaikan aja. Ayat kedua. Masih ayat yang kedua, yang akan kita bahasnya ayat 2 dan 3, nak. Ayo, cepat-cepat. Dan mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah selesai Ya, mengerjakan haji, maka bolehlah berburu. ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram. Kamu berbuat melampaui batas. Tuh, jadi kita tidak boleh melampaui batas ya, karena ketidaksukaan pada orang lain atau pada suatu kaum membuat kita jadi berbuat tidak adil. Kira-kira pernah nggak ya kalian menemukan hal yang seperti itu? Enggak. Kita diperlakukan tidak adil karena kita tidak disukai. Pernah nggak kayak gitu? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, artinya kita tidak boleh membenci sesuatu tetapi tidak sampai membuat, misalnya nih, contohnya nih, misalnya Vina tidak suka dengan sikapnya Ajis, ya. Nah, kemudian Wina jadi sikapnya beda kepada Ajis, ya. Sikapnya tuh jadi menjauh. Kemudian kalau apa yang dilakukan Ajis walaupun itu baik, tapi di matanya Wina itu Ajis tuh salah terus, gitu. Kira-kira itu berlebihan bukan? Berlebihan. Nah, kayak gitu sering nggak? Pernah terjadi nggak? Nah, pastinya pernah ya. Lalu bagaimana menanggapi hal itu? Ya, nah tentu kita sabar ya. Ketika kita mengalami hal kayak gitu, bersabarlah. Dan minta didoakan ya, agar tidak salah paham. Nah, janganlah kita berbuat aniaya tuh ya. Jangan aniaya. Ini aniaya apa sih? Coba Farhan, aniaya apa ya? Aniaya pernah nggak dengar? Aniaya tuh apa? Oh iya, ditulis nih paket A, Muhammad Aziz paket A gitu. Ditulis judulnya ya, pinter ya. Di apa namanya, di rename. Oke ya. Nanti kita akan pembahasan lagi terkait dengan hal ini karena memang ayatnya panjang ya. Nah, intinya dari ayat 2 ini ya, kita jangan berlebihan di dalam menyikapi segala sesuatu. Sebab itu mungkin bukan hal yang kita sukai ya. Tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa. Saling ingetin nih. Kalau misalnya ada temennya nih kayak gini, ada pelajaran PAI. Wah, temen kita kok ada yang belum masuk. Padahal di paket A tuh ada sekian anak. Nah, kamu boleh tuh Japri, kamu kenapa kok nggak masuk tadi pelajaran PAI? Itu saling ingetin. Ya, mungkin dia lupa atau apa gitu ya. Ada temen juga lagi asik main. Kamu udah sholat belum? Nah, diingetin. Ketika kita ngingetin teman untuk berbuat yang baik, kita dapat loh pahalanya. Gitu. Paham ya? Tapi jangan juga berbuat tolong menolong dan berkejahatan. Misalnya lagi sekolah, pelajarannya nggak asik nih. Wih, kita bolos aja yuk. Nah, atau nggak usah masuk Zoom. Nah, kayak gitu kira-kira ngajak orang pada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Nah, kalau kayak gitu, pantaskah untuk ditiru?
Tidak. Nah, maka kita harus berusaha untuk menasehati ketika ada yang kayak gitu, males gini-gini. Ya, terus tugas nggak usah kerjain capek. Nah, kita harus berusaha untuk mengingatkan ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 3 itu tentang binatang yang haram untuk dikonsumsi ya. Itu ada macam-macam tuh, selain apa tadi? Binatang babi ya. Kemudian bangkai, kecuali bangkai belalang, bangkai ikan itu boleh. Kemudian binatang yang mati karena ditanduk, karena diadu ya, terus dia mati. Nah, terus kita sembeli ya, padahal sudah nggak ada nyawanya, itu jadinya bangkai, nggak boleh ya. Binatang yang tertabrak, tapi selagi dia masih ada nyawanya, terus masih bisa disembeli, itu masih boleh. Binatang yang tercekik, nah biasanya tuh apa namanya, karena berantem ya. Biasanya binatang buas sama binatang ternak, atau binatang yang seperti burung, binatang yang terjatuh, dia habis kena tembak, ya jatuh. Nah, kalau masih ada nyawanya, terus kita sembeli dengan atas nama Allah, itu masih boleh dikonsumsi. Tapi ketika udah jadi bangke, terus kita konsumsi, nggak boleh, gitu ya. Nah, karena masih banyak juga binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi. Jadi hati-hati dari hal makanan pun kita perhatikan, ya. Jangan main asal makan aja, seperti itu. Nah, nanti tolong kalian cari-cari tahu ya, apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Terus kamu jelaskan tentang toleransi. Menurut kamu toleransi itu apa sih? Nah, kalian berikan pendapatnya ya, nanti bisa kirim ya, ditulis. Nanti untuk sementara di Japri aja ya ke Bu Guru ya. Oke, karena Bu Guru belum buat di Google di Google Classroom-nya. Oke. Jadi di WA kamu ketik, menurut saya apa namanya, toleransi menurut saya adalah bla 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 gitu ya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 2 isinya tentang ini. Al-Maidah ayat 3 intinya tentang ini. Singkat aja ya. Nanti kalian japri ke Bu Guru, tuliskan namanya dan kelas berapa ya. Oke, karena waktu juga membatasi kita ya, mudah-mudahan kalian bermanfaat, semakin soleh. Mari kita sempurnakan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil